Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali ya, kita melanjutkan kegiatan belajar kita seperti biasa, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar ya? Siap. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, satu orang maju ke depan untuk memimpin. Ayo, Reza Ryan. Loncat. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju terus. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semua berdiri. Nanti kalau kita mau mulai dulu. Jangan
Jadi sebelum kita ke materi, kita mau membaca Al-Quran yang terkait dengan Asmaul Husna. Kita baca dulu. Buka Qurannya. Dari surat Al-A'raf ayat 180. Kita baca bersama-sama ya. Nah, ini kan 180. Yang tadi itu. Sudah? 180 yang tadi itu. Nah, ini itu. Nah, itu ya. Udah Haris, kamu? 180 ini kan ini. Yang ini. Sama-sama ya. Baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dulu ya. Mulai dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, silakan ditutup Qurannya. Nah, jelaskan dia. Jadi, kenapa kita membaca surah Al-A'raf ayat 180? Karena di ayat ini terdapat perintah untuk menggunakan Asmaul Husna di dalam berdoa ya. Jadi karena pelajaran kita Asmaul Husna, jadi ini merupakan ayat yang langsung dari Allah untuk menyuruh kita yang membahas tentang Asmaul Husna. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk apabila kita berdoa kepada Allah, maka kita menggunakan Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Nah, di antara 99 itu kita bisa memilih ya, bisa milih di antara 99 itu mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang kita ucapkan dalam berdoa ya. Kita perlu jelaskan sedikit dulu terkait dengan Asmaul Husna ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi apa yang akan kita pelajari dari Asmaul Husna ini? Jadi tidak semua yang kita akan pelajari ya yang 99 itu, tetapi yang akan kita pelajari hanya 5 ya. Apa itu yang 5? Yang pertama Al-Qawiyyu ya, Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua Al-Qayyum ya. Yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima Al-Ba'us ya. Ada 5 itu yang kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana siswa mampu menyebutkan makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan akhlak sesuai dengan Asmaul Husna. Jadi kita tidak hanya belajar menghafal, tidak hanya belajar menghafal, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, tidak hanya kita belajar seperti itu ya. Kita hanya tahu, kemudian tahu artinya, tapi yang lebih penting itu adalah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Ya, kita menggunakan dalam berdoa ya. Kita menggunakan dalam berdoa Asmaul Husna. Nah, kita lanjutkan ya. Pak Guru mau kasih lihat video dulu ya, video terkait dengan Asmaul Husna. Perhatikan ya, perhatikan videonya. Nanti Pak Guru minta apa yang kalian lihat. Ya, lihat betul-betul videonya.
Udah ya. Jadi video ini menggambarkan tentang bencana alam ya yang tidak terduga. Yang tidak bisa kita tahu kan kapan datangnya. A'udzu billahi minasy Seperti yang tadi itu apa tadi bentuknya gempa ya, gempa, kemudian ada yang tiba-tiba ada yang jatuh mungkin ya, apa tadi lagi petir ya, petir yang menyambar apa sawah kan, itu kan tidak terduga ya. Tidak terduga. Jadi dari mana asalnya bencana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa, kemudian ada angin, ada apa, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, dulu tanya dulu sebelum kita lanjut ke materi ya. Siapa yang paling kuat di dunia ini? Allah ya. Manusia kuat nggak manusia? Kalau dibandingkan dengan Allah, maka manusia itu tidak ada tidak ada kekuatannya, tidak terbatas lah ya. Manusia itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Manusia juga punya kekuatan, cuma terbatas. Kemudian bagaimana menurut kalian? Apakah Allah membutuhkan bantuan dari makhluk lain untuk mengatur alam ini? Apakah Allah butuh enggak selain dia untuk mengatur dunia ini? Tidak. Dia sendiri ya. Kalau ada orang lain, gimana cara diatur ya? Kemudian yang ketiga, siapa yang memberi kita kehidupan? Allah. Lalu siapa yang menentukan kapan kehidupan itu berakhir? Allah. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat tanaman yang tumbuh subur atau hewan yang lahir? Pernah lihat tanaman yang subur kan banyak ya? Siapa yang membuat mereka hidup? Seperti yang Pak Juru sering jelaskan. Jadi pohon-pohon ini yang membuat dia hidup itu bukan kita ya, tapi Allah. Meskipun ini kan tidak ada yang yang pinggir-pinggir ini tidak ada yang pernah nyiram kan? Masa ada orang yang kayak misalkan Haikal menyiram rumput apa kan mungkin, tapi hidup. Kenapa kok bisa hidup padahal tidak pernah disiram, tidak pernah dia awas setiap hari kan? Tapi kan ada hujan. Jadi kan Allah yang menghidupkan dia. Kemudian yang kelima, apakah Allah bisa membangkitkan sesuatu yang sudah tidak ada? Bisa tidak Allah membangkitkan sesuatu yang sudah tidak bisa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi Pak Guru menanyakan ini supaya kalian ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari ya. Selanjutnya supaya lebih memahami ya. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah Al-Qawi. Ini apa arti Al-Qawi ini? Artinya adalah Allah Maha Kuat ya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Nah, bagaimana cara kita dengar ya? Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini Al-Qawi? Al-Qawi itu kan artinya Allah Maha Kuat. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jika ada yang minta bantuan, maka kita membantu. Misalkan kita punya kekuatan itu bisa berarti jangan berpikir bahwa kekuatan itu cuma tenaga ya, tapi kita punya kekuatan dalam harta, dalam rezeki, maka kita membantu yang miskin. Itu bentuk penerapan dari Al-Qawi ya. Kemudian mengajarkan ilmu ke teman yang belum bisa juga itu termasuk penerapan Al-Qawi. Misalkan Indah misalkan sudah bisa menghafal arti surah, kemudian diajarkan kepada temannya yang belum bisa, mungkin mengajarkan ke hadiah ya, mengajarkan ke hadiah. Itu juga Al-Qawi, berarti Indah sedang menerapkan Al-Qawi. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Yang kedua ya, Al-Qawi. Arti apa arti Al-Qawi? Allah Maha berdiri
sendiri, tidak butuh bantuan siapa. Jadi yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Qayyum ini? Nah, contohnya di sekolah mengerjakan tes sendiri. Jangan kita ketika mengerjakan tes maka kita yang penting kita mandiri dulu ya. Kita mandiri ketika ada ujian, kita mengerjakan sendiri, jangan mencontek. Kalau sudah mencontek itu berarti dia tidak menerapkan Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum itu artinya mandiri. Kita bisa mengerjakan sesuatu itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kalau Haris siapa yang pasangin baju? Nah, pasang sendiri, masa dipasangin baju kan? Ya, berarti kalau sudah bisa pasang baju sendiri, celana sendiri, terus pakai sepatu sendiri, berarti Haris sudah menerapkan Al-Qayyum. Ya. Terus kalau makan masih disuapi Haris? Tidak. Nah, sendiri berarti Haris sudah bisa menerapkan Al-Qayyum yang tidak butuh orang lain. Ada memang saatnya kita butuh orang lain ya, tapi masa hal-hal sepele misalkan disuapi, masih disuapi kan gitu kan hal-hal yang bisa kita kerjakan ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ini apa ini? Oh, bukan. Al-Muhyi. Apa artinya muhyi? Menghidupkan. Seperti Pak Guru jelaskan tadi, Allah yang menghidupkan pohon-pohon ini, termasuk kita juga yang menghidupkan itu Allah. Meskipun kita rajin makan yang bergizi, tapi kalau sudah Allah menyuruh kita untuk mati misalkan Haris mati itu kan, meskipun baru banyak kan orang yang baru selesai makan kan, atau baru masih ketawa-ketawa, nanti setelah beberapa jam tiba-tiba mati kan. Nah, itu makanya yang bisa mematikan itu, yang bisa menghidupkan itu adalah Allah. Bagaimana cara menerapkan Al-Muhyi ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menyirami tumbuhan. Apa tujuan kita menyiram tumbuhan? Supaya tumbuhan itu tidak mati. Tapi tidak bisa kita menghidupkan dengan cara menyiram. Kita cuma sekedar berusaha supaya tumbuhan itu hidup. Tetapi yang menghidupkan adalah Allah. Meskipun kita siram setiap hari, tapi kalau sudah mati ya mati. Meskipun kita rajin nyiram ya, itu buktinya bahwa kita tidak bisa menghidupkan. Kita hanya bisa menyiram, memelihara. Ya, yang keempat, ini yang keempat. Nah, yang keempat Al-Muhyi. Perhatikan dulu. Yang keempat Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Allah yang Maha menghidupkan. Jadi Allah itu selain bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerapkan Al-Muhyi ini? Karena kematian itu siapa yang tahu kapan kita mati? Kan ada yang tahu kan? Berarti bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Maka memperbanyak amal soleh supaya jadi bekal kita nanti di akhirat. Bagi apa itu bentuk amal soleh? Bisa sholat, bisa mengaji, bisa tadi itu baca Al-Quran, termasuk amal soleh. Berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, itu juga termasuk amal soleh yang akan membantu kita nanti waktu hisab. Ini misalkan Reza sering membangkang sama orang tuanya, ditimbang nanti mana yang amal solehnya, mana amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih banyak masuk ke neraka, kalau yang lebih banyak itu amal solehnya masuk ke surga. Itu cara kita mempersiapkan, memperbanyak amal soleh. Berarti kita sudah rajin mengaji, rajin sholat, berarti kita sudah menerapkan Al-Muhyi. Al-Muhyi. Selanjutnya ya. Yang kelima, terakhir, artinya Allah Maha membangkitkan. Kalau ini nanti Al-Bait ini kalau kita sudah mati kemudian
kiamat, kalau sudah kiamat baru ini berlaku al-ba'its ini. Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur, semua akan bangkit lagi untuk bangkit lagi. Dan kayak kemarin yang Pak Guru kasih lihat video ada yang menyerupai, nah itu kan mati dulu, kalau sudah kiamat baru nanti dihidupkan, dan seketika dia hidup kembali itu akan menghadap ke Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang mukanya seperti kemarin babi, seperti ada yang dimakan ular, ada yang larinya dongkok, ada yang nggak ada kakinya. Itu tergantung amal ibadah ketika di dunia. Bukan nanti pas misalkan kalau sudah meninggal kita kan hadiah meninggal, hadiah bangun, misalkan Allah kan suruh bangkit, kemudian hadiah tidak sering berbuat yang tidak baik, nanti cara jalannya kayak ngesot kan gitu. Tergantung amal perbuatannya ya. Meskipun mungkin ketika di dunia sehat, tetapi besok pas menghadap Allah, maka itu cara jalan kita itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Nah, bagaimana cara kita menerapkan al-ba'its ini dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita harus meyakini dulu. Kita yakin dulu bahwa hari kebangkitan itu, alam kubur itu ada besok ya, kita akan bangkit kembali. Jangan kira kalau sudah dikubur di mana kuburnya di sini ya, dekat masjid ya. Jangan nanti kalau sudah dikubur itu selesai, enggak. Besok dibangkitkan lagi untuk menerima hukuman. Nah, ditimbang lagi, dihitung mana berapa umurnya. Misalkan Haikal umurnya besok meninggal 70 tahun kan. Nah, selama 70 tahun itu apa yang dikerjakan? Apakah amal soleh atau amal yang buruk ya? Itu ditimbang. Sering mengejek orang, sering maling, mungkin maling sepatu orang kan? Itu juga termasuk hitungan itu, meskipun kecil ya. Sering membuat nangis anak tetangga kan? Sering jahil lah, iseng-iseng kan? Itu juga semua dicatat. Jadi jangan hanya yang dicatat itu yang besar-besar, misalkan kayak mencuri, kayak membangkang pada orang tua. Yang hal-hal kecil juga dicatat. Misalkan sebut pulpen batur, itu juga dicatat, berarti amal buruk. Kemudian baik buku batur misalkan, nah itu juga catat semua ya, tidak ada yang terlewat. Malaikat yang mencatat itu namanya malaikat apa? Nah, kalau muka itu dikubur, rokib dan atid, itu yang mencatat. Icak kalau joget-joget itu, joget catat, Icak hari ini joget, nah catat. Kira-kira joget itu termasuk amal buruk atau amal soleh? Nanti di malaikat catat tuh amal buruk, neraka ya ini kan. Misalkan Haikal juga di rumah sering ngaji, nah amal soleh berarti. Terus Reza sering jadi marbot azan kan, nah berarti amal soleh. Hadiah misalkan sering sebut celana batur, nah itu amal buruk berarti dicatat itu. Kemudian sering berkata kasar, dicatat semua. Makanya Pak Guru dari sekarang, Pak Guru kasih hukuman kalau yang suka ngomong kasar itu. Karena kenapa? Pengalaman Pak Guru ya, orang yang suka berkata kasar itu ketika sudah besar itu karena biasa dari kecil, dengan bala, Jadi kode misalkan kayak Adam yang kecil kan, dari sana sudah terbiasa berkata kasar, maka sampai tua memang masih menu biasa jadi dia sebut kata-kata kasar dia merasa salah biasa supaya tidak seperti itu ya. Karena kalau kita sudah terbiasa berkata kasar, maka anak kita juga ikut besok. Parah itu doang. Anak kita akan mengikuti apa yang pernah kita kerjakan. Kalau dari kecil sampai tua kita mengerjakan kebaikan, maka anak kita juga begitu sama mengikuti orang tua. Mungkin mengikuti orang tua yang lain kan. Misalkan anaknya Reza besok kan, tidak mungkin mengikuti anaknya Ica kan mungkin. Harus Reza kan, bagaimana kelakuan Reza itu yang akan menentukan anaknya besok. Misalkan gede beranak kemarin kan,
Jarang berkata kasar. Lagu dia masih, kan? Jadi kalau ada anak-anak yang berkata kasar itu pasti karena mendengar dari orang tuanya. Makanya Pak Guru dari sekarang Pak Guru hukum kalau yang sering berkata kasar. Karena ngirang dengar Pak Guru ijazah kata-kata kasar nu. Misalnya kawan terganggu sebagai spirit langsung subul kan, langsung ngucap ijazah jari sehari-hari berarti benar kan. Nah, selanjutnya sekarang kita kerja kelompok ya, yang tadi itu, yang Pak Guru sudah bagikan itu. Yang ini namanya kelompok apa namanya? Asma. Ini kelompok husna. Kerjakan sesuai dengan perintahnya ya, kerjakan dulu semua menghadap ke kelompoknya masing-masing. Kerjakan sesuai dengan perintahnya. Nah, ini perintahnya ya. Ini perintahnya ini. Untuk yang kelompok asma, cari asmaul husna yang cocok dengan pernyataan yang sebelah kiri. Ada pernyataan, kemudian nanti cari apa ini termasuk asmaul husna apa ini yang satu ini ya. Pilih di antara yang 5 itu tadi. Kemudian untuk kelompok husna, nah ini contoh perilaku terpuji. Misalkan Al-Qoi itu apa contohnya? Kayak tadi Pak Guru contohkan tadi. Al-Qoi itu misalkan contoh perilaku terpujinya, perilaku yang baik yang termasuk Al-Qoi itu apa ya? Nanti satu orang yang maju ke depan untuk mempresentasikan, ya tidak apa-apa, bebas satu orang saja. Ayo di anu dulu, ditulis jawabannya dulu, ditulis jawabannya, ya tulis di situ sudah, di bawah, ya di bawah. Nanti itu yang dibaca nanti ditulis di bawah di depan. Ya tulis nanti. Tulis 1, 2 nggak apa-apa. Itu sudah, ya. Ayo satu orang yang maju dari Asma dulu. Satu orang. Ayo. Satu orang. Nanti Pak Guru yang bacakan soalnya. Nanti dijawab ya caranya. Nah, ayo satu orang maju. Ayo Indah. Indah. Kelompok Asma. Pak Guru bacakan ininya ya, pernyataannya, nanti dijawab yang ini ya. Nomor 1, perhatikan yang lain perhatikan dulu, ada sini dulu. Nah, ini ada sana. Nah, 1, Allah SWT yang Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Itu Asmaul Husna termasuk Asmaul Husna apa? Al-Qawi, karena dia ada yang Maha Kuat. Yang kedua, Allah SWT berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Asmaul Husna apa itu? Al-Qayyum. Ketiga, Allah SWT yang memberikan kehidupan. Itu termasuk Asmaul Husna apa? Al-Muhyi. Kemudian Allah SWT yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendaki. Itu Asmaul Husna apa itu? Al-Mu'min. Allah SWT yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Itu termasuk Asmaul Husna Al-Zahir. Itu ya cara menjawabnya. Sudah ya? Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ayo, Aris. Itu baca terus sampai 1. Itu yang dibaca itu. Ayo. Pak Guru bacakan anunya. Pak Guru bacakan soalnya. Sini yang bacakan jawabannya. Nah, ini lihat ini. Lihat. Ini. Ayo. Lihat sana. Yang pertama, Al-Qayyum, apa contoh terpuji? Contoh
contoh perilaku terpuji yang ini yang dibaca ya ini. Baca. Membantu teman yang kesulitan membawa barang berat dengan sukarela. Itu termasuk al-qayyum. Yang al-qayyum. Ayo al-qayyum. Apa contohnya? Mengatur jadwal belajar dan ibadah agar bisa berjalan tepat waktu. Oke, itu al-qayyum. Sekarang al-muhyi. Apa al-muhyi? Merawat tanaman dan binatang dengan penuh kasih sayang. Terus yang keempat al-mumit. Apa contohnya? Mendoakan keluarga atau orang yang telah meninggal dengan doa kebaikan. Oke, al-mumit. Sekarang al-bait. Apa contohnya? Menyemangati teman yang kehilangan motivasi belajar agar kembali semangat. Oke, sudah bisa duduk. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu tadi sudah kita sudah paham ya terkait dengan Asmaul Husna yang 5, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit dan al-ba'is. Sekarang untuk mengetes kemampuan pemahamannya, silakan kerjakan yang soal yang Pak Guru kasih. Ya, kerjakan soal yang Pak Guru kasih yang tadi itu. Kerjakan dulu. Jawab kalau sudah selesai jawab ya. Jawab dulu. Lagi jawab, dijawab. Kalau sudah jawab, baru kumpulkan ya. Nah, kumpulkan. Nah, jawab dulu lagi jawab. Jawab ya. Kalau sudah, nanti kalau sudah Pak Guru kumpulkan ya. Sudah, ayo kumpulkan. Ya, kumpulkan semua. Ayo sini kumpulkan. Guru di atas Ayo mana? Tadi itu juga yang tadi itu. Tadi apa? Nanti kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi terkait dengan Asmaul Husna ini, maka kita mendapat menyimpulkan yang pertama. Apa yang pertama ya? Ini lihat dulu kesimpulannya ini. Yang pertama al-qayyum. Coba siapa yang baca dulu ini? Coba Sulah baca al-qayyum. Bisa dibaca ya? Mengajarkan sifat Allah.
berbuat kebaikan. Jadi Al-Qawi itu artinya maha kuat. Kita juga punya kekuatan ya, kita juga kuat ya. Nah, bagaimana cara kita? Kekuatan itu, tapi kalau sudah tua ada nggak kekuatannya? Kan lemas ya, tunjang kan, bongkar ya. Selama kita punya kekuatan, maka itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pergunakan untuk kebaikan. Misalkan ada kita ketemu orang tua yang ada yang dipikul mungkin capek kan, kita akan punya kekuatan bantu ya. Seperti itu contoh penerapan Al-Qawi. Sekarang Al-Qayyum, Reza Al-Qayyum. Al-Qayyum. Sifat Allah Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan sifat Siapapun. seperti dan melalui pemeliharakan seluruh makhluknya Sebagai manusia, kita harus mengenai sifat ini dengan belajar menjadi diri percaya diri dan berusaha menjalankan tugas serta tanggung jawab kita sendiri. nah, Al-Qayyum itu artinya Allah berdiri sendiri. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan di sekolah, kita punya tanggung jawab. Ada yang bertugas membersihkan kelas. Kan ada jadwal ya. Misalkan hari Senin jadwalnya Hadian dan Reza. Maka Al-Qayyum ini harus tanggung jawab, harus bersihkan ya. Jangan setuju yang lain. Itu bentuk penerapan dari Al-Qayyum. Selanjutnya, Arif Al-Muhyi belum. Arif Al-Muhyi, coba Al-Muhyi. Sifat Al-Muhyi. Sifat Allah. Sifat Allah Al-Muhyi mengajarkan bahwa Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluknya. Kita dapat meneladani sifat ini dengan menjaga, merawat dan melestarikan makhluk hidup di sekitar kita, termasuk lingkungan hewan dan tumbuhan, agar tetap hidup dan bermanfaat. Si Al-Muhyi itu artinya Allah Maha Menghidupkan. Bagaimana cara kita meneladani itu artinya menerapkan ya, mencontoh Al-Muhyi ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga, merawat dan melestarikan makhluk hidup. Makhluk hidup itu banyak, ada yang hewan, ada tumbuhan, jangan kita merusak ya. Kita kan tidak bisa menghidupkan, kita cuma bisa menjaga, merawat dan melestarikan. Yang keempat sekarang Al-Mumit. Siapa nih? Ini. Nina. Reza. Udah tadi yang belum perhatikan. Al-Mumit. Al-Mumit mengajarkan bahwa Allah adalah Rabu Baginda yang berhak Yang lain perhatikan yang lain nih. Supaya nanti bisa nih kesimpulannya. Mencabut nyawa. Makhluk hidup sebagai manusia, kita harus menghormati kehidupan dengan menjaga kesehatan diri, tidak menyakiti sesama serta melestarikan lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Al-Mumit itu artinya kan Allah Maha Mematikan. Jadi bagaimana cara kita menerapkannya? Maka kita menjaga kesehatan supaya kita tidak mati dalam keadaan yang sakit.
Kita harus tetap, meskipun Allah itu bisa mematikan, tapi kita juga jangan ya Allah matikan aku, jangan gitu ya. Kita juga menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat, supaya kita ketika dipanggil Allah kita dalam keadaan sehat, jangan sampai sakit-sakitan. Kita juga, tubuh kita juga amanah oleh Allah, kita dikasih badan yang bagus, tubuh yang bagus ini untuk dijaga ya. Ini yang terakhir ini al-ba'is. Enggak, ini Ica. Al-ba'is, sifat Allah. Kematian. Makhluk. Dimintai pertanggungjawaban taat jadi al-ba'is ini kan maksudnya Allah Maha membangkitkan. Jadi nanti ada suatu hari ya yang namanya hari kebangkitan. Seperti Pak Guru jelaskan tadi, ada khusus hari nanti setelah hari kiamat, harinya hari kebangkitan untuk membangkitkan semua makhluk untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Atas perbuatannya selama di dunia ya. Karena itu kita harus hidup dengan taat kepada Allah dan berbuat baik agar kita selamat di akhirat. Gitu ya. Jadi sudah selesai, tapi jadi besok kita lanjutkan ya. Untuk pelajaran selanjutnya besok tentang apa kemarin, tentang Ali Imran dan Al-Baqarah. Kita lanjutkan lagi, ini sudah selesai ya. Asmaul Husnanya. Jadi nanti Pak Guru periksa dulu ya, Pak Guru periksa supaya nanti kira-kira siapa yang tidak paham tentang Asmaul Husna ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Dari perempuan, Ica. Ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebelum mengakhiri pelajaran, ayo assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. jawab. Waalaikumsalam Ini hasilnya Ica. wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran, Sebelum mengakhiri ada apa-apa, pelajaran kita berdoa kepada